Baik, kita nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikum. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan kesehatan untuk belajar bersama buku Al-Mukhtarat. Dan kemarin kita sudah belajar ini ya, nisbah. Sekarang berarti masuk ke halaman 38. Al-Babu Thalith, bab ketiga. Al-fi'lu min haythu qawa'idu shaf. Fi'il ditinjau dari kaidah-kaidah sarafnya. Al-faslul awal, fasal yang pertama. Al-fi'lu bin nazari ila bunyatihi. Fi'il ditinjau dari bangunan huruf akhirnya atau kata kerja, ya fi'il atau kata kerja, dilihat dari akhirnya, ya, dilihat dari akhirnya. Fi'il ditinjau dari bangunan akhirnya ada dan tidak ada huruf illatnya, itu maksudnya. Ya. Jadi dilihat dari akhirnya maksudnya ujungnya ada huruf illat atau tidak adanya, ini dia. Terbagi menjadi dua, yaitu disebut dengan fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Nah, ini akhir ya, mu'tal akhir. Jadi mu'talnya mu'tal akhir maksudnya. Jadi karena ditinjau dari akhirnya kan. Jadi fi'il sahih dan mu'tal. Sahih maksudnya adalah yang tidak ada huruf illatnya. Mu'tal fi'il yang ujungnya huruf illat gitu. Kita lihat yang pertama, A, fi'il sahih atau al-fi'lu sahih. Fi'il sahih. Apa maksudnya fi'il sahih? Ialah fi'il yang pada huruf aslinya, ya, pada huruf aslinya tidak ada huruf illat, ya, atau illah. Tidak ada huruf illat. Dan huruf illat yaitu huruf alif, waw, dan ya. Ini dia huruf illat. Contoh misalkan kata kataba. Kataba ini nggak ada huruf illatnya, nggak ada huruf alif, waw, ya. Darasa juga sama, rasama juga sama, tidak ada huruf illat atau tidak ada huruf alif, waw, ya. Berarti disebutnya kataba, darasa, rasama, ini disebutnya fi'lul sahih, fi'il sahih. Fi'il sahih. Baik. Dan fi'il sahih terbagi menjadi tiga. Fi'il sahih terbagi menjadi tiga. Kita lihat ini ya. Yang pertama, mahmuz. Al-mahmuz. Mahmuz ini berasal dari kata hamzah. Berasal dari kata hamzah. Berarti mahmuz yaitu kata kerja yang mengandung huruf hamzah. Mahmuz artinya kata kerja yang mengandung huruf hamzah. Atau di sini ialah fiil yang pada huruf aslinya ada huruf hamzah. Nah, yang pada huruf aslinya ada huruf hamzah. Maksudnya huruf asli itu ya, misalkan fa'ala. Fa'ala. Ini huruf aslinya. Atau misalkan kata kerjanya kalau 3
Kalau lebih dari 3, misalkan in fa'ala. In fa'ala. Huruf aslinya yaitu ini. Fa'ala. Baik. Mahmuz ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf hamzah. Contohnya, amara. Amara, ini berarti dia mahmuz, maka disebutnya dengan mahmuz ain. Mahmuz fa. Ini yang pertama, ya. Amara ini kalau kita lihat nih, lihat sesuai dengan wazan fa'ala, ya. Hamzah ini sejajar dengan huruf fa, maka disebutnya dengan mahmuz fa, ya. Jadi amara ini kata kerjanya disebut dengan mahmuz fa. Artinya apa? Kata kerja yang huruf awalnya sesuai dengan fa'ala, huruf awalnya atau sejajar dengan huruf fa-nya itu hamzah, huruf hamzah. Contoh yang kedua, sa'ala. Sa'ala, sekarang hamzahnya di tengah. Nah, kalau kita lihat dari kata fa'ala, huruf tengah adalah huruf ain. Maka ini disebutnya dengan mahmuz ain. Artinya apa? Huruf ainnya, huruf yang sejajar itu ain, ya. Ain fi'ilnya, ya huruf hamzah. Maka disebutnya dengan mahmuz ain. Begitu juga dengan qoro'a. Qoro'a huruf hamzahnya di akhir. Nah, berarti dia mahmuz lam namanya, gitu ya. Jadi amara, sa'ala, qara'a, ini dia termasuk ke mahmuz. Kata kerja mahmuz, artinya kata kerjanya ada huruf hamzahnya. Ada pertanyaan untuk mahmuz? Tidak ada jelasnya. Kalau ada pertanyaan langsung ya, bertanya silakan. Baik, ini fi'il sahih terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mahmuz, artinya salah satu huruf aslinya ada huruf hamzah. Yang kedua al-mudha'af. Mudha'af itu artinya ganda. Baik, ialah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama, ya. Ain dan lam fi'ilnya sama. Maksudnya huruf ain dan huruf lam, berarti huruf kedua dan huruf ketiganya, ini maksudnya ya dari kata fi'il. Fa'ala. Nah, huruf ain dan huruf lamnya ini sama hurufnya, ya. Contohnya misalkan madda, ini asalnya dari kata madada, gitu ya. Madada ini berarti huruf dal yang tengah, huruf ain, dan huruf dal yang ketiga, ini huruf lam. Jadi huruf ain dan huruf lamnya, dia sama hurufnya. Maka disebut dengan mudha'af. Mudha'af itu artinya ada huruf ganda, ada 2 huruf yang sama. Contohnya madadah, asalnya dari madda. Yang kedua, qalla. Qalla dia asalnya dari olala, ya. Di qaf lam lam. Gitu. Berarti di sini ada huruf lam ganda, maka disebut dengan mudha'af. Dod juga begitu juga sama. Dia asalnya dotnya 2, gododo, gitu ya. Atau mungkin godudo atau godido. Tapi asalnya godo, berarti dotnya dia 2, ganda, maka disebut dengan mudha'af. Ini yang kedua, berarti fi'il sahih. Yang pertama ada mahmuz, yang kedua mudha'af, mudha'af itu ganda, yang ketiga as-salim, disebutnya dengan salim. Salim itu artinya selamat, sehat, gitu. Maksudnya adalah, kita lihat sini, salim yaitu fi'il sahih yang bukan mahmuz atau mudha'af. Jadi bagian ketiga ini berarti dia salim, yang dimaksud dengan salim itu tidak ada huruf hamzah dan tidak ada huruf ganda. Itu maksudnya ya. Itu disebut dengan salim. Contohnya kataba. Kataba ini tidak ada huruf hamzahnya dan juga tidak ada huruf yang ganda yang sama. Alima juga sama.
azuma juga sama. Berarti disebutnya dengan fi'il sahih salim. Biasanya kita nggak dikatakan yang seperti itu. Nggak masalah. Baik, mana sekalian satu ya. Kita rangkum, berarti fi'il sahih ada 3. Nah, baik. Ana ulangi ya. Pembagian fi'il ada 2, ada fi'il sahih dan mu'tal. Yang pertama fi'il sahih terbagi menjadi 3, yaitu mahmuz. Ya, mahmuz itu berarti salah satu huruf aslinya itu ada hamzah. Baik itu hamzahnya pertama, kedua ataupun ketiga. Yang kedua mudha'af. Mudha'af itu dia fi'il kata kerja yang ada huruf double. Yang ketiga ada salim. Salim itu dia kata kerja yang tidak ada huruf hamzahnya dan juga tidak ada huruf yang sama. Ada pertanyaan? Sini silakan untuk fi'il sahih. Pertama. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, masuk ke fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal atau al-fi'lul mu'tallu. Fi'il mu'tal artinya fi'il yang berpenyakit. Fi'il yang berpenyakit maksudnya salah satu hurufnya ada huruf illat. Fi'il mu'tal ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf illat. Dan huruf illat tadi kita katakan huruf illat itu adalah alif, waw, dan ya. Berarti fi'il mu'tal dia fi'il yang salah satu huruf aslinya itu huruf alif, waw, ya. Contohnya wasaba. Wasaba depannya huruf waw dan ini termasuk huruf illat, berarti dia mu'tal. Kemudian soma huruf tengahnya huruf alif, dia huruf illat, berarti fi'il mu'tal. Roma ujungnya alif, berarti dia fi'il mu'tal. Dan fi'il mu'tal ini terbagi menjadi 5. Diperhatikan nih, ada 5. Sebenarnya enggak, ini yang pengetahuan saja. Yang pertama disebut dengan misal, ya. Fi'il mu'tal misal. Misal atau al-misal. Ialah fi'il mu'tal yang huruf illatnya pada fa fi'il. Fa fi'il. Huruf illatnya pada fa fi'il. Berarti huruf illatnya di pertama. Contohnya wa'ada. Lihat wawnya. Ini fa'ala asalnya. Berarti fa-nya huruf pertama. Huruf illatnya di pertama fa fi'il. Wa'ada ya'idu contohnya. Berarti waw ini dia huruf illatnya, ya, huruf illatnya. Maka wa'ada ya'idu karena huruf illatnya di pertama, di fa fi'ilnya disebutnya dengan mu'tal mithal, ya, misal. Kemudian wada'a yada'u sama ini juga ya. Wada'a depannya huruf waw. Ya isa yai'asu, ya isa yai'asu mu'talnya huruf ya, ini huruf ya di depan, ya. Berarti misal mu'talnya termasuk ke misal. Cuman nanti biasanya dikatakan dengan misal wawi, yang ini yang pertama ya. Yang wa'ada dengan wado'a disebutnya dengan misal wawi. Misal wawi. Berarti dia misal huruf illatnya di awal, wawi, waw gitu ya. Berarti huruf illatnya di awal dan huruf illatnya tersebut adalah waw. Maka disebut dengan al-misal al-wawi. Al-misalu al-wawi. Al-misal tadi ingat ya, al-misal ini yang dimaksud dengan misal huruf illatnya di depan, al-wawi berarti huruf illatnya itu adalah waw. Waalaikumsalam. Yang kedua ya isa. Nah ini disebutnya dengan mu'tal al-misal, al-misalul ya'i. Ya'i. Kenapa? Karena huruf illatnya di pertama dan itu huruf ya.
maka disebut dengan misal ya'i, gitu ya. Dan cuman ada dua ya, karena alif itu tidak ada di depan. Jadi misal alifi tidak ada ya, karena alif nggak mungkin ada di depan, dan tidak ada ya, mustahil alif di depan. Kenapa? Karena alif selamanya tidak berharokat. Yang kedua ajwaf. Berarti ingetin ya, yang pertama misal tadi, misal itu huruf ilatnya di awal. Yang kedua ajwaf. Ajwaf itu fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada ain fi'ilnya. Pada ain fi'ilnya. Artinya apa pada ain fi'ilnya? Artinya huruf ilatnya di tengah. Ya. Huruf ilatnya di tengah, sejajar dengan ain fi'il. Contohnya misalkan ada. Ada, kalau kita lihat fa'ala, huruf alifnya ini sejajar dengan ain, maka disebutnya dengan ain fi'il. Jadi ada, ya'udu ini termasuk ke mu'tal ajwaf ya, mu'tal ajwaf. Ba'a yabi'u, ada ya'udu, ba'a yabi'u juga sama ini. Ba'a yabi'u, dia ajwaf karena huruf ilatnya di tengah. Khafa yakhafu juga sama. Khafa yakhafu dia mu'tal ajwaf, artinya huruf ilatnya di tengah. Nah, yang ketiga naqis, huruf ilat naqis. Sebentar ya. Yang ketiga naqis. Naqis ialah fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada lam fi'ilnya. Lam fi'ilnya artinya huruf ilatnya di akhir. Huruf ilatnya di akhir. Contohnya misalkan da'a. Da'a, kalau kita lihat huruf ilatnya di ujung. Da'a yad'u, baka yabki, radiya yarda. Huruf ilatnya di ujung. Berarti kalau huruf ilatnya di awal disebutnya dengan misal, kalau huruf ilatnya di tengah disebutnya dengan ajwaf, kalau huruf ilatnya di akhir disebutnya dengan naqis. Ada pertanyaan dulu sampai situ? Mafhum ya, insyaallah. Seterusnya 4 dan 5. 4 dan 5 ini dia lafif. Lafif itu artinya huruf ilatnya double, ganda, ada 2. Yang disebut dengan lafif artinya huruf ilatnya ada 2. Ada mafruq, ada makrun. Mafruq itu dari kata farq. Makrun dari kata qarana. Kita lihat. Lafif mafruq, fi'il yang berhuruf ilat pada fa dan lam. Fa dan lam. Berarti huruf ilatnya di huruf yang pertama dan ketiga, gitu ya. Nah, ini mafruq ada pembatas, ya. Ada pembatas itu mafruq, makanya far karena ini berbeda. Jadi ada pembatas. Contohnya misalkan lihat, waqa afan, fa'ala, ya, fa'ala, waqa, wawu ini dia huruf ilat yang pertama, wawu sejajar dengan fa. Waqa di akhirnya ada alif, huruf ilat juga sejajar dengan lam. Berarti huruf ilatnya ada 2, disebutnya dengan lafif tadi. Kemudian karena huruf ilatnya di yang pertama dan yang ketiga, maka disebutnya dengan mafruq. Mafruq. Jadi waqa ini disebutnya dengan lafif mafruq.
Lafif, huruf ilatnya ada 2. Mafruk, huruf ilatnya di awal dan ketiga. Artinya ada pembatas. Contoh yang kedua, wafa yafi. Wafa yafi juga sama, huruf ilatnya di yang pertama, di yang ketiga. Waliya yali, waliya, wa dan ya, itu juga huruf ilatnya di yang pertama dan ketiga, atau di fa fiil dan lam fiilnya, disebut dengan lafif mafruk. Yang ketiga, yang kelima, lafif makrun. Lafif makrun, huruf ilatnya atau fiil yang berhuruf ilatnya pada ain dan lam fiil. Artinya apa? Yang kedua dan ketiga. Contohnya misalkan ini, fa'ada. Huruf ilatnya adalah waw sejajar dengan ain fiil. Kemudian alif sejajar dengan lam fiil. Berarti huruf ilatnya berada di ain fiil dan lam fiilnya, disebut dengan lafif makrun. Lafif karena huruf ilatnya ada 2, makrun huruf ilatnya di yang kedua dan yang ketiga, atau berendengan, ya. Rawa yarwi sama dengan qawiya yakwa. Uwiya dia huruf ilatnya. Kemudian nawa yanwi. Nawa waw dan alif maksura atau dia aslinya huruf ya. Itu huruf ilatnya kedua dan ketiga. Kita rangkum. Fi'il mu'tal berarti ada 5. Nah, ya, fi'il mu'tal ada 5. Yang pertama adalah misal. Misal artinya ilatnya di pertama, huruf ilatnya di awal, di fa'il. Yang kedua ajwaf. Ajwaf huruf ilatnya di tengah atau di ain fi'il. Naqis, yang ketiga naqis. Naqis huruf ilatnya di lam fi'il atau di yang ketiga. Kemudian berikutnya ada yang huruf ilatnya double, 2, ya. Disebutnya dengan lafif. Dan lafif ini terbagi menjadi 2, ada lafif mafruk dan ada lafif makrun. Kalau mafruk, ingetin aja kata mafruk dia farq, artinya beda, berarti ada pembatas gitu aja. Lafif mafruk berarti huruf ilatnya di yang pertama dan yang ketiga, atau di fa fi'il dan lam fi'il. Adapun lafif makrun, maka ini huruf ilatnya di ain fi'il dan lam fi'il, yang kedua dan yang ketiga. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah, Ustaz mau tanya, apa tuh? untuk tanda lafif makrun sama mudhoaf kan sama ya, ain dan lam fiilnya sama gitu ya. Itu bedanya yang untuk mudhoaf ada tasdidnya apa gimana ya Ustaz? Nah, kalau mudhoaf dia ada huruf yang sama. Mudhoaf itu ada huruf yang sama, makanya ditasdidkan ya. Lihat sini. Yang mudhoaf ini itu ada huruf yang sama. Itu contohnya misalkan di sini asalnya madada. Karena 2 hurufnya sama, dal dengan dal, maka ditasdidkan. Ini disebut dengan mudhoaf. Jadi ada huruf yang sama, gitu ya. Ada huruf yang sama. Itu untuk mudhoaf. Oh iya, bukan huruf ilat ya itu ya? Bukan. Nah. Oh iya. Nah. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, ada lagi silakan. Insya Allah kalau dibaca baik-baik ini paham ya, insya Allah. Kalau menurut Anda. Nah, silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, kalau yang ini tadi mudhoaf, yang qolla sama qadha itu artinya apa ya Ustaz? Qolla artinya qalil. Qalil, mengecilkan itu atau mengurangi ya. Kalau dhoddo artinya menundukkan. Dhodul basar ya. Itu. Kalau madda artinya memanjangkan. Ini kalau nggak salah ada di kamus ya, sahih nggak dengan kamusnya? Siapa yang bawa kamus? Ada nggak maknanya di kamus? Madda artinya memanjangkan, qolla artinya mengurangi atau menjadikan sedikit gitu ya. Dhoddo artinya menundukkan pandangan itu. Dhodul basar.
Nah, Ada memanjangkan. Naam Ustaz. sahih. Qalla madza qalla? Qalla sedikit. Sedikit. Nah, qalla itu sedikit maksudnya menyedikitkan ya, menjadikan sedikit. Qalil. Goddo apa? Ya, menundukkan. Menundukkan ya. Nah. Koreksi ya, kalau ada yang salah koreksi. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan kosakatanya? Nah, maafkan. Ini kosakatanya ada di kamus semua ya, kalau tidak salah. Buka aja kamusnya. Nah, Ustaz. Insyaallah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke sini. Latihan, pisahkanlah fi'il-fi'il berikut menurut bangunannya, kemudian masukkan ke dalam tabel yang tersedia. Oke, kita lihat dulu tabelnya. Sahih, apa yang dimaksud dengan sahih? Terbebas dari huruf ilat. Nah, sahih ini dia tidak ada huruf ilatnya. Ya, tidak ada huruf ilatnya. Dan yang masuk ke sahih itu apa? Mahmus dan mudha'af. Naam, mahmus dan mudha'af. Di sini berarti tasdid ini mudha'afnya, mudha'af, atau mungkin bisa dengan fathah panjang, mudha'af. Mahmus artinya apa mahmus? Ada hamzahnya. Naam, salah satunya huruf hamzah. Itu ingat ya, mahmus itu dari kata hamzah. Artinya salah satunya huruf hamzah. Yang kedua mudha'af. Mudha'af itu artinya apa? Ada huruf ganda. Nah, ada huruf ganda. Kemudian berarti ini yang sahih itu sampai sini. Setelahnya ini mu'tal. Mau tanya sebentar boleh Ustaz? Maka, fadli, safadol. Jadi Ustaz, jadi kalau misalnya yang apa namanya tadi yang fi'il yang sahih itu semuanya tuh semua dilihat dari yang bentuknya mudhari'nya madinya Ustaz ya, bukan mudhari' Ustaz ya. Apa untuk menentukan apanya ini? Maksudnya menentukan dia fi'il mahmus, mudha'af atau juga tuh lihat di wazan fa'alanya bukan dia fa'alunya Ustaz ya. Naam, dia asalnya sebenarnya bukan di fa'alnya saja. Mau di fi'il mudhari'nya ya, maupun di fi'il mudhari'nya seperti ini, berarti lihat, jangan ikutkan huruf ya-nya, tapi ikutin huruf fa, ain, lamnya, huruf aslinya gitu. Huruf aslinya ya. Huruf aslinya. Dan yang lebih mana? Ada kemungkinan nggak Ustaz, misalnya bentuknya di saat bentuk fa'alanya itu nggak ada huruf ilat, cuma terus di bentuk yang pas mudhari'nya itu ada huruf ilatnya, ada kemungkinan kayak gitu nggak Ustaz? Di fa'alanya ada huruf ilat, cuman di mudhari'nya nggak ada huruf ilat gitu. Nggak, di fa'alanya nggak ada huruf ilat, cuma pas di wazan mudhari'nya itu ada huruf ilatnya. Ada kemungkinan kayak gitu nggak? Di fa'alanya tidak ada huruf ilat. Di fi'il mudhari'nya ada huruf ilat. Ya, ada kemungkinan kayak gitu nggak Ustaz? Lah. Jarang Ustaz. Itu, nah itu anak pikir nggak mungkin ya. Kenapa? Karena fi'il mudhari sendiri itu dibangun dari fi'il madhinya. Jadi nggak mungkin begini. Misalkan ya, kecuali ada beberapa fi'il saja ya. Ada beberapa fi'il yang menghilangkan di fi'il mudhari seperti misalkan nih, wado'a, lihat ini, wado'a, ini yada'u. Dan ini yang seperti ini, dia sebenarnya, ini sebenarnya bukan asli ya. Jadi yada'u ini sebenarnya bukan asli. Maka kita harus tahu awalnya. Ini yada'u asalnya adalah yauda'u. Perhatikan nih. Yauda'u. Maka secara kasat mata itu yang dikatakan Mas Wajid sahih, benar. Di sininya ada huruf ilat, di yang keduanya tidak ada huruf ilat secara kasat mata. Maksudnya secara kelihatannya gitu ya. Tapi aslinya lihat ada. Ada. Kenapa? Karena asalnya wado'a yauda'u gitu. Hanya saja dibuang huruf ilatnya. Gitu. Jadi kalau misalkan di fi'il madinya ada huruf ilat, tidak mungkin di fi'il mudhari'nya nggak ada huruf ilat. Kalau kita lihat ke asalnya, asal muasal. Paham? Paham Ustaz. Nah, itu ya, itu. Mungkin maksudnya lihat dari sini gitu.
Misal kan ada tadi misalnya kan di soal ini kayak saya yadou. Itu kita tahu itu mudhari gimana Ustaz? Kan cuma 3 huruf. Saya tahu mudhari ini dari mana gitu ya. Sahih. Maka Artinya langkah yang tepat untuk para pemula, taunya ini dari mana? Anda hanya bisa mengatakan ini dari kamus, kelas. Nah, tidak bisa mengatakan yang lain. Kecuali kalau misalkan sudah hafal, baru berarti dari hafalan kita. Tapi kalau belum tahu ini fi'il mudhari atau bukan misalkan ya, maka kita lihat kamus, tulis di kamus yad'u. Ini saja. Maka nanti akan muncul doa yad'u. Biasanya begitu. Nah, gitu ya. Jadi untuk kata kerja kita nggak bisa buat-buat ya. Kita hanya tahunya dari kamus atau dari orang Arab ketika berbicara. Nah, baik. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Yang lainnya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita kembali ke sini. Kita teruskan. Berarti tadi yang sahih ada mahmuz, ada mudha'af. Dan di sini nggak disebutkan salim ya. Nah, berarti yang salim masuk ke sahih saja gitu ya. Ini sepertinya kalau yang salim dia masuk ke sahih saja sini. Nah, kemudian yang mu'tal tadi ada misal itu apa maksudnya? Huruf ilatnya pada fa. Huruf ilatnya di awal. Nah, nanti kita tanda ini awal. Ingat ini. Atau disebut dengan fa'il. Ajwab apa? Huruf ilatnya di tengah. Nah, naqis Di belakang. akhir. Nah, kalau lafif ada 2 huruf ilat dan mafruf makrun. Kalau mafruf ini apa? Di mana? 1 dan 3 awal akhir gitu ya. Kemudian makrun 2 dan 3 gitu atau tengah dan di akhir. Tengah dan akhir. Yang pertama dana. Lihat kata dana ini masuk ke mana? ajwaf. Jawab. Nah, dia mu'talnya mu'tal ajwaf. Kita kasih nomor aja ya, biar nggak banyak tulis. Ini sahih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kasih nomor saja, nanti silakan dimasukkan sendiri. Berarti dana ini masuk ke ajwaf 5 ya. Yadanu. Nah, perhatikan ini. Lihat, yadanu ini kan huruf ilat juga sama. Tapi lebih tepatnya kita tahu asalnya fi'il madinya gitu maksudnya. Apa fi'il madinya? Dana. Mana? Dana ya. Nah, yang ini dia fi'il madinya adalah dana. Oh, dana Ingat ya. Iya, dana. Itu bukan dana. Ada alifnya, ada ilatnya. Nah, ada ilatnya. Bukan dana, ya bukan kayak yang awal tadi ya. Oh, Tapi dana panjang begitu. Dana yadanu. Berarti huruf ilatnya di mana? Di akhir. Di akhir. Masuk ke nafis. Nafis bagian enam. Kemudian Ustaz, kalau langsung dari mudorinya agak susah ya, Ustaz. Kalau taunya dilihat dari mudorinya bisa juga nggak, Ustaz? bisa juga naam. Lihat dana atau yadnu, lihat berarti ini kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dimulai dengan ya ini menunjukkan mudhari, bukan huruf asli. Sahih? Sahih. Sahih. Huruf aslinya adalah dal, fa, ain, lam. Fa. Berarti huruf ilatnya itu apa? Wow. Wawunya sejajar dengan huruf lam, dan lamnya dia di akhir. Berarti termasuk apa? Nakis. Nafis. Nah, begitu ya. Jadi kalau mau dari fi'il mudhari hilangkan dulu mudhari'ahnya, huruf mudhari'ahnya ya. Baik, berikutnya qala. Ini termasuk apa? Ajwaf. Ajwaf. Nah, huruf ilatnya di Tengah. paham ya. Kemudian qalla termasuk ke
Mudho'af. Mudha'af. Nah, ingat ya tadi kalau ada huruf yang sama dia mudha'af. Salasa. Yakli. Nah, berarti kan ini yakli ini juga sama. Ya, kayak tadi mau dari fi'il mudhari silakan, mau dari fi'il madinya berarti kita harus tahu fi'il madinya. Gimana caranya? Buka kamus. Ya. Kalau belum tahu buka kamus. Kalau sudah tahu fi'il madinya maka Pola. Koda. Nah, Koda yakli. Koda yakli. Kalau kita lihat dari fi'il mudhari boleh ya, ataupun fi'il madi juga silakan. Yang penting kalau mau dari fi'il mudhari huruf ya-nya hilangkan gitu ya. Huruf ya-nya hilangkan, nggak termasuk dia. Huruf aslinya adalah qaf lam ya. Berarti huruf ilatnya di mana? Di akhir. Di akhir. Termasuk apa? Naqis. Nah, nanti sita. Pola artinya apa, Ustaz? Koda yakli artinya menggoreng. Goreng, Ustaz. Nah, saya menggoreng di Goreng kamus masak. apa? Nah, masak. Masak itu, Ustaz. Nah, oleh yakli artinya menggoreng. Maka gorengan makliyat. Gitu. Nasi goreng aruz makli. Jadi intinya yang digoreng itu kola yakli. Ya. Taib sako. Nah ini sako dari film di dia. Sako berarti masuk ke apa? Naqis. Naqis karena fi'il ilatnya di akhir. Akhir. Nah, Tapi mafruk. naqis, mafruk. Naqis dong. Naqis ya, bukan mafruk. Kenapa jadi mafruk? Mafruk itu Nah, dia ada Ustaz. dua. Nah, Ustaz. Naqis. Naqis. Taib yatra'u. Kita lihat nih yatra'u itu ada huruf apa akhirnya? Hamzah. Hamzah. Naam. Berarti dia termasuk ke Mahmuz. mahmuz. Nah, berarti nomor 2. Dan mahmuznya mahmuz apa ini? Apa lam. Nah, mahmuz lam. Kenapa? Karena huruf hamzahnya di akhir diganti dengan lam. Asalnya berarti dari huruf o, ro, dan hamzah. Ianya dia fi'il mudhari. Huruf mudhari. Seterusnya qarwa. Lihat kata qarwa. Ini ada huruf ilat. Ilatnya di mana? Di akhir. Di akhir. Berarti masuk ke Naqis. naqis. Akhadha. Ada huruf hamzah. Mahmuz. Dan mahmuz apa namanya? Fa. Mahmuz fa. Nah, Fi'il. fa fi'il. Aba. Masuk ke Ilat. Nah, ini ada alhamdulillahnya ada ini ilat. ada dua. Ini ada dua, lihat. Maka yang kayak begini disebutnya nanti dia mahmuz dan mu'tal naqis. Gitu ya. Jadi dia mahmuz ain dan naqis. Begitu. Berarti ini nomor berapa? 2 dan 6. Begitu. Nah. Taib yakhifu. Yakhifu, lihat ada tasdid. Oh, berarti asalnya dari kata apa? Ofa. Nah, berarti disebutnya dengan apa? Mudho'af. Mudha'af. Salasa. Seterusnya waro. Lihat, ada waro. Ada huruf ilatnya ada berapa? Ada 2. Ada 2, wawu Ada dan pembatas. alif maksur. Dan ada pembatas, artinya pembeda di 1 dan ketiga. Berarti masuknya ke lafif Mafruk. mafruk. Nah, begitu. Saba. Ala. Naqis. Naqis. Nah, mu'tal naqis. Kenapa? Karena huruf ilatnya di Akhir. akhir. Alaqa. Apa nih? Salim. Nah, dia masuk ke sahih dan sahihnya salim. Dan di sini tidak ditulis ya. Kita masukkan tadi salim ke sahih saja. Tuh ya. Ya. Sebenarnya mahmuz mudha'af itu masuk ke sahih. Cuman salimnya di sini nggak disebutkan. Jadi kita masuk berarti nomor 1 ini. Ya. Jadi sahih dan salim. Sa'ala. Apa nih? Mahmuz. Mahmuz. Mahmuz apa namanya? Ain.
Ain. Nah. Sala. Ajwaf. Ajwaf. Karena huruf ilatnya Di tengah. nah. Yai asu. Perhatikan nih, yai asu. Yai asu ini dia fi'il mudhari. Hilangkan huruf mudhari'ahnya, maka itu huruf ilatnya. Misal. Apa? Misal di depan. Misal. Nah, berarti arba'ah. Apakah dia mahmuz? Ada. Iya mahmuz juga Ustaz. Mahmuz ya. Ya Nah, bisa. mahmuz. Mahmuz apa? Ain. Ain. Nah, berarti 4, 2. Ya. Tawa. Lihat kata tawa. Mana huruf ilatnya? Waw dan alif. Ya. Waw dan Iya. alif. Dan dia 2 ke 3. Berarti kalau ada 2 disebutnya dengan lafif. Kalau berurutan disebutnya dengan makrun. Ini sama nih. Rawa. Lihat kata rawa. Ini juga sama ya. 2 ke 3 disebut dengan lafif. Dan bergandengan berarti makrun. Ya bisa. Mana huruf ilatnya? Awal Ustaz. Di awal. Nah, huruf ya. Berarti disebutnya dengan mu'tan Misal. misal. Arba'ah. Sepintas kayak mudori Ustaz. Bukan ya, ini bukan mudhari. Dia fi'il madhi. Jadi ya-nya itu bukan ya mudhara'ah ya. Ya fi'il ya. Ya kata kerja. Ya suku. Lihat nih, ya suku dari fi'il mudhari boleh ataupun dikembalikan ke fi'il madhi juga boleh. Intinya apa ini? Ya suku. Huruf ilatnya waw. Nah, huruf aslinya berarti sin, waw, dan qaf. Lihat huruf ilatnya di mana? Di tengah. Maka masuk ke Ajwaf. al-jawab. Nah, mau dikembalikan ke fi'il madhi juga sama. Apa fi'il madhinya? Sako ya Ustaz. Saqa. Nah. Sabaqa. Sabaqa. Masuk ke mana? Sahih. Sahih. Nah, sahih salim ya. Sahih salim. Radiya. Masuk ke mana? Naqis. Nakis. Naqis. Nah, ini berarti sita. Wajada. Misal. Misal. Nah, misal arba'ah. Nah, yang ini seperti wajada ini ya. Kalau kita lihat fi'il mudhari'nya hilang wawunya, jadi huruf ilatnya hilang menjadi yajidu. Wajada yajidu. Tapi ingat, yajidu ini harus tahu asalnya. Asalnya adalah yaujidu, begitu. Yaujidu. Tapi sebenarnya nggak hilang dia. Huruf ilatnya itu nggak hilang. Ya. Cuman mungkin orang Arab itu susah mengucapkannya. Biasanya alasan kebanyakan begitu. Karena dihilangkan gitu, mereka susah mengucapkan. Kalau kita biasa-biasa saja, orang Indonesia. Mau seperti apapun lidahnya lancar dengan saya. Tapi pada pertanyaan di sini silakan. Afwan bertanya Ustaz. Betul. Fi'il madhinya yai asu apa Ustaz? Yai asu. Ya Isa. Fi'il madhinya. Ya Isa. Ya Isa. Ya Isa, ya Isa ya. Ya Isa. Apa artinya ya Isa? Putus asa sih. Nah, putus asa. Ya Isa, ya Isa. Tapi ada maknanya nggak di kamus ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Latihan bagus. Kita lihat coba maknanya yang Anda tahu. Dana, dana, Anda nggak tahu ini dana. Kalau dana yadnu artinya ini mendekat, menjadi dekat ya. Dana yadnu seperti dunia gitu. Dekat. Qala ini berkata, qalla ini artinya menjadikan sedikit gitu ya. Sedikit. Kemudian qala yaqli ini masak. Saqa yaski ini kalau tidak salah ya. Saqa yaski artinya memberi minum. Kemudian tara'a yatra'u apa ini? Lupa. Tara'a yatra'u artinya melempar kalau nggak salah. Lupa lagi. Ini kita lewat ya, lupa. Takut salah. Taruwa juga nggak tahu. Akhadha
artinya mengambil. Aba artinya enggan. Apa artinya enggan? Nggak mau, dia nggak dengerin gitu. Itu aba. Khaffa yakhifu artinya meringankan. Kemudian wara Anda tidak tahu. Ala ya'lu, ini artinya tinggi atau meninggikan. Alaqa, ini artinya mengaitkan. Sa'ala, ini artinya bertanya. Kalau sala yasul, apa ini? Mengalir kalau tidak salah ya. Jangan lupa lagi yang ini. Salah kalau nggak salah mengalir, ini lewat dulu. Ya Isa tadi sudah ya. Tawa yatwi. Apa ini? Tawa yatwi. Yang tahu? Toyan. Tawa yatwi. Kita lewat saja. Rawa yarwi, ini meriwayatkan. Ya bisa. Apa ini? Lupa lagi. Kita lewat. Yang tidak tahu lewat ya. Lagu-lagu. Saqa yasuku artinya menyetir. Supir. Apa itu? Menyetir ya, saqa yasuku bisa menyetir atau bisa menyetir, mengendarai, nah, atau bisa saqa yasuku kalau misalnya gonam ya, itu artinya kalau gonam apa namanya kalau kambing tuh, kalau kambing apa digiringkan gitu, menggiring gitu ya, menggiring itu. Gembala. Bukan menggembalanya. Jadi kalau saqal gonam artinya menggiringkan kambing nih, menggiringkan gitu ya, digiringkan gitu, dimajukan gitu. Taib sabaqa ini artinya mendahului ya, atau bisa disebut dengan pertandingan, musabaqah. Radiya, ridho, wajada, menemui. Wajada apa? Mendapatkan. Nah, mendapatkan saya. Tapi itu yang Anda tahu, yang lainnya tidak tahu ya, boleh dicari di kamus. Silakan, ada pertanyaan sampai sini. Alhamdulillah berarti kita sudah selesai yang ini ya, fi'il sahih dan mu'tal. Narantun sahih itu ada tiga, yang pertama mahmus, yang kedua mudhaf, yang ketiga ada salim. Adapun mu'tal ada 5, ada misal, huruf ilatnya di awal, ajwaf di tengah, nakis di akhir, ada lafif huruf ilatnya ada 2, mafruq 1/3, makrun 2 dan 3. Wallahu ta'ala bishawab. Ada pertanyaan silakan. Mungkin sampai sini saja ya, biar nanti pekan depan masuk ke pelajaran yang baru, insyaallah. 2 lembar. Silakan, ada pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau fiil yang lebih dari 3 bisa diinin juga, Ustaz, bisa sama. Yang penting tadi apa? Huruf aslinya. Yang penting huruf aslinya, tahu huruf aslinya. Nanti dia mu'talnya di mana nih? Apakah di huruf fa, apakah di huruf ain, atau di huruf lam? Ya. Samakan dengan ini, kuncinya itu fa'al, sama dengan fi'il ya, fa'ala, ini kuncinya di sini, fa'ala. Nah, silakan, ada pertanyaan yang lain silakan. Tidak ada? Yafi? Baik, Yafi. Kalau tidak ada pertanyaan, nggak perlu kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti di grup ya. Baik, kalau gitu berarti kita cukupkan untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita teruskan ke pembahasan yang baru selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.